Oke, kita kembali lagi di pembelajaran IPA pada hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang sel. Kemarin sudah sekilas ya, 2 materi, sistem organisasi kehidupan dan ada video tentang pengantar mikroskop ya, bagian-bagiannya. Kali ini kita akan melihat tentang sel ya, sekilas saja. Nanti di Google Classroom itu ada tugas. Tolong teman-teman bisa melihat di Google Classroom di IPA, bisa melihat tugasnya. Nah, untuk selengkapnya kita lihat pembelajaran pada kali ini tentang sel. Oke, kita lihat ya bahwa sel itu memang unit terkecil sebuah kehidupan. Jadi di dalam kehidupan itu yang paling kecil itu adalah sel. Nah, di dalam sel itu terdapat penyusun sel atau organel sel. Ya, kalau teman-teman mendengar istilah organel itu adalah penyusun sel. Namun, organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecil kehidupan sebab organel tersebut tidak mampu hidup mandiri. Ya. Jadi organel tersebut tidak dikatakan sebagai unit terkecil kehidupan karena tidak mampu hidup mandiri. Nah, makhluk hidup bersel satu itu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, ya. Seperti di situ ada energi, kemudian mineral dan lain sebagainya. Umumnya sel berukuran mikroskopis itu kecil sekali. Ya, itu umumnya sel berukuran mikroskopis ya, yang sangat kecil sekali. Namun ada sel yang berukuran makroskopis yang berukuran sangat besar ya, seperti sel telur burung unta dan sel saraf jerapah ya, zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Nah, ini bisa dilihat di situ, bisa dilihat di buku ya, bahwa ini adalah perbandingan dari sel ya. Di situ ada manusia ya, ini perbandingannya tidak sesuai ya, artinya di situ kalau dilihat gambar ini tidak sesuai. Coba lihat manusia itu gambar bayi, mosok di sampingnya cemara, tingginya segitu ya. Tetapi dilihat di bawah. Di bawah situ ada ukuran. Bentar. Nah, di bawah itu ada ukuran bahwa mulai dari yang kanan di situ adalah kasat mata yang warna kuning, yang kiri itu adalah mikroskop elektron. Kemudian di atasnya itu ada mikroskop cahaya. Artinya ini dapat dilihat dengan kasat mata, kemudian dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, kemudian ada bagian yang dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, yang kasat mata itu dari ukuran 100 mikrometer sampai dengan 1 kilometer ke kanan ya. Sampai dengan 1 kilometer itu tulisannya di situ. Skala dimulai dari bagian atas dengan 10 meter dan menurun.
Setiap pengukuran di sisi kiri menunjukkan pengecilan ukuran 10 kali. Ya, jadi misalkan di sini cemara panahnya adalah 100 meter. Ya, kira-kira. Pos biru itu panjangnya antara 10 meter lebih ya. Ya, 10 meter di situ ada antara 10 meter dengan 100 meter itu kira-kira 50 meter. Kemudian manusia di situ ada 1 meter lebih ya. Kemudian burung kolibri, telur katak, ini masih kasat mata. Kemudian untuk yang mikroskop cahaya itu ya telur katak bisa dilihat, kemudian kebanyakan sel hewan dan tumbuhan. Kemudian bakteri ya. Bakteri, kemudian juga ada kloroplas. Itu bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Ukurannya sekitar di situ 1 mikrometer sampai 100 ya, sampai 1 milimeter. Nah, kemudian yang bisa dilihat dengan mikroskop elektron itu adalah virus. Nah, virus corona itu lihatnya dengan mikroskop elektron. Nah, saya punya video tentang virus corona, nanti bisa dilihat perbesaran berapa kali ya. Nah, kemudian ada lagi lipid. Lipid itu lemak. Bisa dilihat dengan mikroskop elektron strukturnya. Kemudian lebih kecil lagi yaitu molekul dan atom. Itu bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Ya, artinya bahwa memang sel itu ukurannya sangat kecil sekali. Kebanyakan sel berukuran 1 sampai 100 mikrometer. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa sebagian sel itu berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Perhatikan skala yang dipakai. Skala dimulai dari bagian atas dengan 10 meter dan menurun. Setiap pengukuran di sisi kiri menunjukkan pengecilan ukuran. Ini untuk melihatnya. Nah, ini kita lihat. Misalnya kalau dilihat dengan dibandingkan ya, di mikro itu berapa toh? Nah, 1 senti itu kan 0,4 inci. Ini masih dilihat, bisa dilihat. Kemudian kalau 1 mili. 1 mili itu 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Ya. Itu artinya 1 mili. Kemudian 1 mikrometer. 1 mikrometer itu artinya 1 kali 10 pangkat negatif 6. Negatif itu artinya 0, nah, nanti di bagian matematika dijelaskan pangkat negatif ya. Semoga teman-teman juga bisa paham pangkat negatif. Pangkat negatif itu bukan artinya negatif, minus, tetapi mendekati 0. Mendekati 0. Dan tidak sampai 0 karena sangat kecil sekali. Kalau dilihat dari ukuran itu kan tidak ada yang negatif ya. Kecil itu kan mendekati 0. Maka 1 mikro ya itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. 1 nano 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi mikro dengan nano itu lebih kecil nano. Oke, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan di Google Classroom yang sebelah atas atau bawah ini ya. Di materi ini ada pertanyaan, teman-teman kerjakan di situ saja dan saya kasih batasan cukup 1 hari saja. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap
Jaga protokol kesehatan 3M ya, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Selamat pagi, selamat beraktivitas.